Oke, jadi kira-kira motivasi apa yang membuat big data ini bisa mempengaruhi ya, termasuk marketplace ya, kemudian bisnis arsitekturnya juga berubah. Kalau tadi sempat kita bahas ya tentang arsitekturnya, itu memang dari tradisional ya menjadi yang lebih kompleks ya. Kalau kita yang sederhana itu aja seperti itu ya, misalkan DAL ya, business layer sama ini. Nanti kalau misalkan dari kacamata big data ini lebih kompleks lagi ya, maka seperti itu ya. Secara BPM ya mungkin kita juga akan berubah di sana ya, dan itu bisa kita lihat di sisi sana. ICTA, kemudian Internet of Things ya, itu kita bisa lihat ya. Terkait dengan marketplace ya, kalau kita lihat memang dalam hal big data sendiri itu kan, karena kita kan mengacu 3 parameter itu ya. Nah, efek daripada volume data yang cukup besar dengan variasi yang macam-macam itu ya, ini yang membuat banyak perusahaan yang melakukan transformasi ya, karena ada perubahan data seperti itu ya. Nah, ini yang jadi trigger bagaimana penerapan big data itu sangat mempengaruhi dalam proses ini ya. Nah, kalau kita ngomongin ini ya agak jauh-jauh dari manajemen seperti ini ya. Ini konsepnya seperti kayak manajemen aja ya. Jadi ada hierarki sistemnya seperti ini ya. Jadi pertama tuh kalau kita lihat dalam konteks knowledge ya, itu kita pasti berangkat dari apa yang disebut dengan event atau kejadian ya. Jadi kita berangkat dari event atau kejadian. Dari kejadian-kejadian itu kita simpan datanya ya. Misalkan Anda terjadi transaksi apa, atau mungkin terjadi kejadian apa yang kemudian kita simpan ya. Nah, dari situ kita juga memiliki informasi. Dari sekian data-data itu kita ambil informasinya dengan menerapkan konteksnya apa, jadi case-nya apa. Misalkan tentang transaksi ekonomi, transaksi apa ya, kita dapatkan informasi di sana. Nah, dari sekian macam-macam informasi itu, maka kita akan dapatkan knowledge ya, knowledge yang penting di sini ya. Dimana kalau misalkan kita udah tahu nih, dengan knowledge seperti itu, nanti tiba-tiba kalau kita terjadi sesuatu, maka kita bisa tahu, oh kira-kira ini bakalan seperti ini ya, karena kita sudah mendapatkan informasi sebelumnya. Dan inilah knowledge ya. Di atas itu adalah wisdom ya, dimana-mana kalau science, ilmu itu di atasnya itu pasti kebijaksanaan. Bahkan undang-undang juga kalau kita lihat di atasnya kadang-kadang wisdom di atasnya. Contoh kalau kita perhatikan di dalam dunia hukum ya, itu kalau misalkan 2 orang dihukum ya, satunya masih muda, satunya yang tua ya, mau meninggal gitu istilahnya ya, itu kalau lihat undang-undang sih ya to the point ya, maksudnya sama ya. Tapi dari seorang hakim itu dengan memiliki atau pengalaman yang kaya ya, maka wisdomnya tuh berbeda ya. Nah, itu yang menjadi jadinya menarik di sana ya. Jadi tidak kaku ya. Maka dalam konteksnya science, terutama kalau kita di big data, data science dan sebagainya, wisdom itu jadi hal menarik karena ini kunci bakal untuk insight-nya ya. Jadi kalau misalkan sekedar value ya masih biasa aja lah ya, value-nya seperti itu. Tapi kalau sudah mengarah insight-nya itu, kita udah dapat filosofi daripada itu, nanti kita bisa melakukan foresight ya di situ ya. Nah, ini yang bisa kita melihat kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang kita bisa lihat ya. Nah, terkait dengan bisnis arsitektur ya, jadi kita udah bahas ini ya, banyak kita menerapkan apa yang namanya blueprint. Tadi itu salah satu blueprint ya, kita bagaimana kita mendesain
suatu arsitektur yang berbasis big data ya, dengan beberapa skenario. Kalau misalkan tidak ada data yang streaming, yang datanya normal-normal biasa, ya pakai yang tadi itu ya. Tapi kalau misalkan datanya streaming, speednya cepat, maka pertimbangannya ya tadi itu, kita bisa ada event hub dan sebagainya ya, semacam itu kalau kita terapkan sana. Nah, dalam konteksnya bisnis arsitektur itu, kalau kita lihat piramidanya ya sama sini ya. Jadi kalau kita hanya memandang sebagai data, no nothing, jadi kalau data kan itu ya nggak ada artinya ya. Misalkan pegawai masuk jam 7, pulang jam sekian, terus ada A, B, C, ya biasa aja, data doang ya. Di meja, di ruangan ini ada sekitar karyawan sekian, cuman as is ya istilahnya, ya itu aja informasinya, itu cuman itu yang kita dapatkan ya. Tapi kalau kita sudah dapat informasi yang know what ya, jadi tahu apa itu ya, kenapa itu ya, nanti baru ke sana, baru ke atas ya. Jadi kalau operasional itu biasanya kita istilahnya tinggal ikut petunjuk aja ya, apa-apanya dan sebagainya ini ya, nggak perlu mikir wah how itu nggak usah ya, karena memang kita nggak punya knowledge sana ya. Nah kalau misalkan kita udah punya knowledge di sana, nah how itu jauh lebih penting, karena ini akan memutuskan apa-apa dan berdasarkan knowledge-nya ini tactical ya, di KPI dan ini ya. Lebih di atas lagi strategik, jadi mikirnya bukan sekarang, tapi udah mikirnya 3-4 tahun ke depan, itu sudah strategik ya. Now why, jadi misalkan kenapa saya harus merekrut A, B, C, dilihat sekarang sih nggak kelihatan apa-apa, tapi dia lihatnya ke depan, ini nanti ke depannya ini orang-orang ini kan misalkan bidang AI ya, bidang AI ini ke depannya ini 5 tahun kemudian kita akan mengarah ke bidang AI. Nah seperti itu ya, itu wisdom ya, jadi itu sana strategik, itu yang akan terapkan di sana ya. Itu yang kalau kita lakukan sana ya. Kalau misalkan kita ada adjustment ya, ada di sana ada constraint sama ya. Jadi adjustment ini outputnya adalah action, dan dari sana nanti ketemu data. Jadi setiap eksperimen itu data ya. Ya, jadi itu yang dapatkan informasi. BPM, Bapak Ibu sudah familiar ini, mungkin sudah pernah project, dan kalau BPM ya itu aja lah ya, proses-prosesnya aja, itu flow-nya bagaimana bisa kelihatan di sini ya, itu terkait dengan ini. Jadi perubahan daripada BPM ini kalau misalkan diterapkan ke big data ya, ini akan jadi berubah ya, konsep dan sebagainya ya. Di ICT ini juga ada perubahan terkait dengan IT-nya ya, ada istilahnya namanya digital transformasi ya, dimana semua itu kita harus lakukan digitalisasi ya, mulai dari dokumen, mulai dari buku dan sebagainya, itu terjadi penyimpanan ya, jadi semua digital. Kalau dulu memang nyimpan tuh mahal juga harganya ya, nyimpan sekarang harga storage turun ya. Dulu 1 giga mahal, tapi sekarang 1 giga udah turun ya, jadi sudah jadi fakta ya. Yang masih mahal saat ini tuh kalau komponen komputer yang paling mahal tuh masih layar ya, jadi layar tuh masih mahal. Kalau storage RAM itu sudah turun ya, dulu 16 giga aja bisa 5 juta lebih, bukan 7 jutaan lebih ya. Sekarang udah di bawah itu, storage 1 tera udah segitu ya. Jadi yang masih belum itu komponen untuk layar di mana-mana saat ini masih mahal, belum ada bisa dibuat masif ya, apalagi kalau ngomongnya 4K OLED, nah itu udah masih mahal dari dulu sampai saat ini masih mahal itu. 2 tahun terakhir OLED itu, layar OLED itu mahal masih ya, itu
kadang kita juga yang di atas 4K lebih itu ada juga ya. Nah itu yang termasuk di sana. Nah kalau misalkan kasusnya adalah kita ada komponen-komponen yang terkait dengan hyperconnected, itu juga ada ya. Seperti misalkan device itu kan sudah pada connect sekarang ya. Nah inilah yang menjadi trigger daripada adanya big data. Karena big data salah satu komponen itu masalah volume ya. Volume, kemudian velocity ya, kemudian speednya juga, velocity-nya juga ya. Nah itu gara-gara seperti ini, maka data yang kita dapatkan itu cukup cepat ya, itu yang membuat kita menjadi berubah cara metodenya ya. Kalau misalnya cloud computing itu hanya memindahkan dari segi infrastruktur maupun aplikasi maupun platform ke bentuk lain ya. Itu yang jadi ini ya. Nah terakhir, kalau kita terkait dengan masalah internet, sekarang jadi backbone ya. Jadi istilahnya sudah Internet of Everything, segalanya ada di internet. Nah ini yang jadi basisnya ya. Dan ini kalau kita bisa bilang untuk terapkan seperti ini ya, mau nggak mau rekan-rekan juga harus terapkan big datanya untuk penerapannya. Jadi kurang lebihnya banyak faktor-faktor itu yang tadi kita sebutkan itu yang menjadikan rekan-rekan harusnya tanda kutip ya menerapkan big data ini. Jadi tidak bisa menerapkan tradisional arsitektur untuk solusi yang sudah sangat masif ya. Nah cuma memang tadi di awal tadi seperti yang pagi itu tinggal Bapak Ibu investigasi apakah memang sudah menjadi masuk ke ranah big data atau tidak ya. Di itu kurang lebihnya. Silakan kalau mau tanyakan ya di kira-kira faktor itu. Jadi dari sekian itu Bapak Ibu bisa analisa kira-kira apakah faktor-faktor seperti ini yang mempengaruhi Bapak Ibu harus migrasi ke big data atau tidak ya. Mulai dari marketplace-nya, kalau di kantor mungkin enggak ya, tapi bisnis arsitekturnya mungkin jadi berubah ya, atau bisnis prosesnya ya, jadi innovation juga termasuk, kurang lebih seperti itu. Silakan bertanyakan. Mana ada tanyakan tuh ini, atau bisa digali kira-kira dari kebutuhan rekan untuk menerapannya bagaimana di institusi masing-masing. Silakan. Izin Mas Agus. Silakan Pak. Saya nambahin aja sih. Ya. Untuk Internet of Everything itu untuk kebutuhan big data ya. Sekarang kan maksudnya sudah
kalau kami kan kantornya sampai pelosok-pelosok negara tuh. Iya, benar. Nah, kalau untuk yang di daerah Papua sama Kalimantan kayaknya itu masih problem tuh internetnya untuk everything. Itu kan ada salah satu pilarnya ya, Internet of Everything. Benar, benar. Nah, kalau problemnya kayak gitu, kita bikin ini Pak, bikin apa, backbone repo-nya di terdekatnya, ya. Kan sebenarnya itu salah satu penerapan big data, terutama untuk yang cloud computing. Kan kalau kita perhatikan hampir aplikasi Pak ya, aplikasi sekarang kita lihat perhatikan ya, itu kan semua library repository kan di internet semua. Bapak pakai Node.js, npm install. Kalau kita pakai Python, pip install. Belum kalau misalkan kita pakai .NET untuk install si ininya ya kita pakai repo-nya ke Microsoft. Nah, itu kan menjadi kenapa internet jadi penting ya. Nah, kalau misalkan ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu ya bisa diakali dengan kayak distributor atau distribusi di lokal terdekat, itu yang mungkin menjadi ini ya. Jadi itu kan Provider terdekat ya. iya, ya itu yang jadi ininya. Kayak apa, local storage itu penting, itu local storage itu. Di local storage VPN, virtual VPN itu kan bisa kita manfaatkan ya, sehingga si daerah-daerah itu kalau misalkan ngaksesnya lama ya tetap dia VPN biasa, tapi nanti dari channelnya ujung sana lah nanti dia requestnya, tapi itu memang harus dikonfigur juga dan sebagainya. Nah, makanya salah satu tujuan saya ikut training ini mau bikin report itu Pak, jadi kebutuhan untuk akan big data. Jadi saya mau menganalisa kebutuhan di kantor-kantor terluar Indonesia itu, titik luar itu. Jadi kan butuh tuh gimana teknik modeling datanya. Nah, seperti itu. Iya. Apa aja, apa struktur apa reportnya seperti apa gitu, seperti itu. Kalau saya sih dari sisi saya sih seperti itu. Iya. Oke, itu bisa dilihat. Nanti kalau open enak diskusinya, nanti tinggal di open aja kira-kira apa yang dibutuhkan di sana ya. Iya. Kalau reportnya sudah siap semua sih memang di sisi sana ya. Iya, kemarin kan soalnya saya juga pengajuan ke SDM-nya kan untuk data analitik ya. Iya. Dan big data. Jadi kalau big data itu kayaknya lingkupnya terlalu luas kalau bagi saya gitu. Iya. Soalnya kan saya cuma butuh gimana sih cara processing datanya itu yang benar, yang baik itu seperti apa gitu. Iya. Sudah ada sih datanya, maksudnya data bandwidthnya sekian, terus dia fullnya di bandwidth seperti ini. Cuma kan saya data masih awam gitu untuk modeling datanya seperti apa untuk report yang baik gitu. Iya, kalau misalnya untuk network itu sudah ada semua ya, kalau reporting networknya ya. Iya, cuman karena tampilannya atau penyajian datanya kurang baik, jadi ya kurang dipakai untuk apa ya, pengambilan keputusan seperti itu. Iya. Kita kalau cuman bilang iya itu kalau di Jayapura susah internetnya ya kayak gitu, bilang semua orang juga bisa gitu, cuman kan kita harus melakukan penyajian data kan. Iya, itu harus itu memang nggak mau pakai yang tadi itu Pak. Kalau kita pakai tadi. Iya, jadi kita dapat data harian sih. Data harian itu yang kan kita bisa kelihatan tuh. Sebetulnya berapa sih yang kepakai dan sebagainya. Perbedaannya pakai FO sama VSAT seperti apa sih? Gitu. Iya. Oh, juga sana juga ada VSAT juga, pakai juga. Kalau Papua masih VSAT semua Pak. Iya. Papua, Kalimantan yang bagian utara itu. Iya, itu sama Kepulauan Maluku. Nah, saya punya pengalaman juga kalau yang untuk yang low end bandwidth ya, yang bandwidthnya kecil-kecil itu aplikasinya juga mendukung untuk seperti itu Pak.
Jadi kalau misalkan untuk rekan-rekan yang di .NET, ASP.NET, itu rekan-rekan bisa pakai ini ya. Kalau rekan-rekan mau ini istilahnya mau belajar lebih dalam ya untuk .NET itu kita ada namanya BPA ya, ASP.NET Core. Udah pakai Core enggak? PWA kok PWA. Jadi itu namanya PWA ini ya. Jadi PWA ini satu aplikasi web yang kita bisa bekerja offline ya. Jadi dari PWA ini itu kita bisa seperti web biasa ya. Nanti ketika kita buka, kemudian kita bisa install di sini ada menunya install ya. Itu adalah PWA karena itu mirip seperti kayak zaman dulu kalau rekan-rekan pernah coding namanya Silverlight ya. Jadi dia tuh bisa offline, jadi waktu desktop dia offline, nanti connectivity-nya itu bisa masuk ke lokal dan masuk ke local storage. Jadi di dalam ini itu punya local storage, cuman kita harus gunakan browsernya hanya bisa ya Chrome, Edge sama Mozilla ya, Firefox ya. Itu possible ya. Jadi di sini nanti penyimpanan datanya itu kita bisa nyimpen ke sini ya. Kita ada nyimpen seperti ini dan bisa akses karena ya, termasuk API-nya itu kita bisa dump ke lokal. Jadi kalau misalkan tiba-tiba nggak ada koneksi, dia masuk ke lokal caching-nya. Nanti kalau misalkan sudah connect, dia akan request ke sana ya. Dia ada banyak, saya kemarin tuh itu ya. Jadi Draw.io juga ini ya, ini juga ini PWA juga ya. Jadi PWA seperti ini ya. Nanti kalau rekan-rekan seperti ini ya, rekan-rekan bisa pakai untuk instalasinya ya di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini, nanti di mana tuh aneh ya. Oh, sudah saya install nih. Nah ini ya, jadi ini sudah diinstal. Kalau ininya coba deh dari browser, dari Chrome ya. Jadi kalau PWA sekarang itu kita bisa bekerja di lokal ya. Nah ini ya, kalau misalnya dari sini ini adalah ininya. Nah ya kan install atau enggak. Jadi ini kalau misalkan rekan-rekan browsernya aplikasi Anda PWA, nanti dia bisa bekerja lokal ya. Nanti lokalnya, contoh untuk yang ini saya udah lokal, ini kan udah lokal open ya, tinggal open aja, open. Nanti dia akan bentuknya seperti ini ya. Nah ini ya, ini PWA nih ya. Jadi Angular, sudah pada coding Angular ya. Ini Angular, jadi ini ya web, ini web. Jadi kita bisa install lagi dari sini. Nah kita bisa install ya, dia install. Jadi ini biasa gambar-gambar doang, enak tuh ya. Jadi bisa kerja offline. Nanti kalau bisa nyimpennya di lokal bisa. Tapi kalau misalnya lagi connect ya, kita bisa nyimpen ke internet sana ya. Jadi itu ini. Jadi rekan-rekan silakan bagi yang solusinya itu yang terkait dengan bandwidth, itu penerapan kayak PWA ini juga menjadi bahan pertimbangannya ya. Jadi kita bisa bekerja offline dan loading instantly ya, dan terbebaskan daripada networknya. Nanti tinggal synckan aja tiap ininya ya. Jadi ini sudah bisa pakai ini ya. Nanti ininya, nanti waktu di sini install, klik bisa install, maka dia akan pop up keluar seperti kayak desktop pada umumnya ya. Jadi itu bisa dukung offline. Itu kalau misalkan isunya bandwidth ya. Dan kalau model-model low bandwidth itu ya, semua harus queuing ya, antrian ya, harus buat antrian, karena kita nggak ada jaminan kalau misalkan paket yang kita kirim itu diterima ya. Jadi kita harus punya mekanisme tersendiri ya untuk ininya. Itu kalau misalkan rekan-rekan untuk prosesnya. Atau kalau enggak, konsepnya mirip seperti ATM ya. ATM itu
transaksinya dia masukin kartu, kemudian masukin PIN transaksi ya. Nanti setelah transaksi baru dikirim. Jadi dia modelnya bukan kayak web ya. Kalau web itu kan kita masukkan username, password, masukkan dulu ya. Kemudian kita connect internet kan, karena ke server itu kan, cek username, password. Kalau benar baru masuk ke menu dan sebagainya ya. Tapi kalau ATM karena satelit ya, ya udah dia masukkan PIN aja. Perkara benar enggaknya ya nanti aja dulu. Setelah itu dia pilih ngambil uang, baru dikirim lah satu paket ya, satu paket untuk gelondongan ya, satu seperti itu. Jadi itu teknisnya itu bisa dipikirkan untuk teknik untuk low bandwidth ya, itu untuk low bandwidth. Nah, itu kalau misalnya kita pakai itu ya. Silakan Ya, kalau ada lagi. bagus, sorry. Ya. Sorry, karena saya tadi mulainya dari baru mulai, jadi saya tidak paham. Kaitan tadi PWA dengan big data apa Pak? Mohon maaf. Kalau yang PWA itu kan isunya kalau misalkan Bapak punya isu di bandwidth aja. Di bandwidth itu isunya kan Bapak harus istilahnya konekti terus saja ya, konek ke server. Nah, PWA itu sebenarnya satu solusi untuk mengurangi bandwidth, bukan mengurangi ya, konektivitinya nggak terlalu banyak. Jadi kita bisa bekerja offline. Kalau web itu nggak bisa offline nih. Nah, kalau PWA itu bisa offline ya, karena kita bisa install di sini, install di lokal seperti ini ya. Jadi ini bisa, ini kalau udah ini install, coba ya buka ya, silakan coba dibuka draw ini ya. Anda buka draw.io ya, seperti ini ya. Nah, ini draw PW ini. Nah, nanti di situ ada menunya nih. Nah, sudah install nggak? Nah, kalau web biasa mana ada ya? Iya. Ya, Anda masuk ke Kompas ya. Kompas. Jadi kalau PWA itu ada sendiri. Nah, kayak ini mana ada? Nggak ada, di bukan PWA nih. Ya, kalau PWA itu pasti ada ininya. Ya, jadi ini kalau rekan-rekan kan tadi kan sudah bisa .NET. Nah, .NET itu sudah ada solusinya PWA. Jadi ini bisa dibuat pakai .NET ya. Kemudian Angular, biasanya pakai Angular ya. Kemudian rekan-rekan selain itu juga bisa pakai Node.js. Jadi opsinya. Jadi ini lagi tren memang. Lagi tren ramah bandwidth ya. Kalau misalkan connectivity-nya kenceng, nah ini bisa langsung normal seperti biasa. Mungkin ini contoh aplikasi yang bisa mode online offline ya, cocok ya Pak? Oh ya, benar, online offline ya. Benar. Terutama yang daerah gitu kan, kayak absensi sekarang kan tuh. Absensi sekarang bisa offline online. Oh, bisa. Thank you. Ya, beberapa aplikasi absensi sekarang yang udah pakai teknologi handphone kan tuh. Udah bisa mode offline online sekarang. Oh gitu. Itu mobile semua Pak, atau mobile kayak Android atau iOS itu? Android sih. Android sih. Kalau ini nggak harus Android ya Pak ya? Enggak, ini web ini Pak. Web. Ini contohnya nih, ini adalah diagramnya nih. Jadi kalau misalkan sudah install, itu keluar kayak desktop ya, seperti biasa. Nanti kalau mau install tinggal klik ini, itu tinggal install aja, hilang nanti. Dan ini bisa nyimpen di lokal, jadi enaknya. Kalau di ini kan bisa enak kita nyimpen file, ambil datanya ya, ininya analisa dan sebagainya. Itu mungkin rekan-rekan yang bisa pakai untuk ini sih. Oke, baik Pak. Thank you. Silakan untuk yang lain. Ada lagi untuk ini?
Cukup? Ya, jadi itu untuk yang ini ya. Silakan kalau ada lagi, silakan ya.